Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi di mata kuliah Manajemen Perkantoran. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan kelima mengenai teknologi komunikasi perkantoran. Nah, untuk pertemuan sebelumnya, di pertemuan keempat, kita sudah membahas mengenai komunikasi perkantoran. Nah, di pertemuan kelima ini adalah kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Nah, pada malam hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai teknologinya. Teknologi di dalam komunikasi perkantoran. Nah, saya akan mereview sedikit mengenai pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin, di minggu kemarin, kita telah membahas mengenai komunikasi perkantoran, pengertiannya, kemudian proses komunikasinya seperti apa, kemudian fungsi, maksud dan tujuannya seperti apa. Berikut dengan hambatan-hambatan yang ada di dalam komunikasi di dunia perkantoran. Nah, sekarang saya akan melanjutkan pokok bahasanya. Nah, apa aja sih tujuannya? Yang pertama adalah untuk menjelaskan pengertian komunikasi, kemudian jaringan dan konfigurasi yang tepat, peran pentingnya pada komunikasi perkantoran. Kemudian yang kedua, menjelaskan sistem telepon dan bagaimana memilihnya. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui perkembangan telekomunikasi dewasa ini. Nah, Telekomunikasi dapat didefinisikan sebagai komunikasi yang menggunakan peralatan elektronik maupun elektromagnetik. Nah, jadi telekomunikasi itu adalah ada sarananya atau ada alatnya. Misalkan kita sering bertelepon. Nah, itu juga termasuk dengan cara berkomunikasi menggunakan peralatan elektromagnetik. Kenapa? Karena kita menggunakan handphone, menggunakan pesawat telepon, menggunakan internet. Nah, itu juga termasuk sarana telekomunikasi. Selain itu, Quibble 2001 mendefinisikan telekomunikasi sebagai transmisi informasi yang menggunakan teknologi telepon. Nah, selanjutnya manfaat telekomunikasi bagi organisasi. Nah, jadi manfaat telekomunikasi bagi organisasi atau perusahaan yang pertama adalah mendapatkan informasi pada waktu yang tepat di tempat yang tepat. Jadi informasi itu dapat sampai di waktu yang tepat. Misalkan hari ini kita butuh data di jam 9. Nah, di jam 9 ini kita bisa mentelepon atau memanggil orang yang ada, misalkan ada kantor cabang nih di Jakarta. Nah, di jam 9 kita butuh data. Nah, secepat itu data itu bisa masuk di detik dan menit yang sama dan di tempat yang tepat. Kemudian mendapatkan data secara real time. Jadi datanya itu adalah bisa dikatakan sesuai atau real time. Jadi di jam 9 misalkan data penjualan pada hari ini pada jam 9 malam. Nah, kita bisa mendapatkannya sampai pada hari ini jam 9 malam itu ada penjualan sebesar berapa juta. Nah, itu datanya bersifat real time. Kemudian yang ketiga adalah memungkinkan operasi perusahaan baik fasilitas maupun SDM atau sumber daya manusia tersebar di berbagai tempat. Nah, jadi dengan komunikasi itu fasilitas, kemudian sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan itu bisa tersebar di semua tempat. Jadi bisa kemanapun, bisa terinformasikan, bisa terbackup. Kenapa? Karena semuanya sudah tersebar di berbagai tempat, tetapi tetap dengan manfaatkan sarana telekomunikasi yang tepat. Kemudian jaringan komunikasi. Nah, jaringan komunikasi yang telah tersedia akan semakin mempercepat penyelesaian berbagai tugas kerja. Nah, dengan jaringan komunikasi yang baik, itu akan mempercepat penyelesaian tugas kerja. Misalkan sekarang kita mengandalkan internet. Nah, kalau misalkan internetnya mati atau internetnya tidak berfungsi, maka itu akan menghambat
pekerjaan atau pekerjaan susah diselesaikan. Kenapa? Karena sekarang zamannya atau eranya tergantung dengan internet, fasilitas internet. Nah, kemudian yang kedua, kemampuan untuk mengirim dan menerima data serta informasi antara dua tempat memberikan kesempatan kepada pegawai untuk menyelesaikan tugas lebih efisien dan efektif dibandingkan sebelumnya. Nah, jadi meskipun berada di tempat yang jauh, semua pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan adanya jaringan komunikasi. Karena jaringan komunikasi itu bisa mendekatkan yang jauh. Jadi saya rasa semua pegawainya itu bisa saling mengenal, meskipun beda kota, beda area, bahkan berbeda negara. Jadi semuanya bisa menjadi satu kesatuan, memudahkan. Nah, hasilnya apa? Maka pekerjaan itu akan efektif, efisien, yang akhirnya berdampak pada produktif. Jadi semuanya produktif atau bisa menghasilkan suatu ide gagasan baru atau misalkan menghasilkan suatu produk baru dari perusahaan. Kemudian, jaringan komunikasi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa hal berdasarkan yang pertama adalah topologi, kemudian yang kedua adalah kepemilikan, yang ketiga adalah geografi. Nah, untuk selanjutnya adalah jaringan komunikasi berdasarkan topologi. Nah, seperti yang bisa kita lihat dalam gambar, di sini ada komputer pusat, berikut servernya. Nah, ini akan terhubung dengan masing-masing server jaringan di dalam komputer masing-masing pegawai di kantor. Nah, jadi satu server aja. Nah, ini bisa mengendalikan. Jadi misalkan si karyawan melakukan apapun, misalkan dia membuka pekerjaan apapun, maka itu bisa dikontrol dari server pusatnya. Kemudian topologi hierarki atau konfigurasi pohon. Nah, seperti pohon, jadi saling berhubungan seperti ranting-rantingnya. Misalkan ini ada server pusat, kemudian menurun ke server divisi, server divisi 1, server divisi 2, server divisi 3. Nah, ini dari masing-masing server divisi 1 ini juga akan saling menghubungkan ke komputer di bawah divisinya langsung. Ini juga komputer di pusat, dia juga memiliki dua komputer yang bisa terhubung ke yang pusat. Nah, jadi semuanya itu saling berhubungan. Jadi konfigurasi membentuk suatu konfigurasi pohon. Kemudian ini adalah lokasinya. Misalkan di lokasi A, di kantor pusat Jakarta, dia ada di Semarang, ada di Medan, ada di Ujung Pandang, ada di Bali. Nah, ini bisa saling berhubungan atau terhubung dengan jaringan telekomunikasi. Kemudian topologi bus. Nah, ini digunakan dalam satu gedung dan ada satu jalur utama sebagai penghubung ke anggota lainnya. Nah, jadi ada di dalam satu gedung itu ada satu jalur utama yang akan digunakan untuk menghubungkan, jadi cuma satu aja. Nah, ini akan menghubungkan ke berbagai macam peralatan komunikasi perkantoran yang digunakan. Misalkan ada perangkat komputernya karyawan, kemudian ada printer, ada mesin fax dan sebagainya, itu akan saling terhubung seperti bis. Jadi di dalam satu ruangan itu ada satu jalur utama yang digunakan untuk menghubungkan satu bagian ke bagian yang lainnya. Kemudian topologi cincin. Nah, topologi cincin ini saling berhubungan atau saling berputar. Jadi komputer A itu saling terhubung dengan komputer B, terhubung komputer C, dan terhubung dengan komputer D. Nah, ini jadi membentuk suatu kesatuan atau suatu lingkaran keterkaitan atau saling berhubungan. Kemudian topologi hybrid. Nah, jadi ini ada
corporate komputer atau komputer di pusat itu akan terhubung ke komputer divisional komputer. Nah, jadi terhubung ke divisi-divisi komputer. Nah, di bawah divisi komputer ini ada berbagai peralatan komunikasi yang saling terhubung dengan sehingga terbentuk topologi cincin. Jadi saling berhubungan. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi ini dari corporate, kemudian ke divisi, ada juga ke masing-masing, langsung ke masing-masing peralatan atau masing-masing komputer yang dipakai oleh karyawan. Nah, kemudian jaringan komunikasi berdasarkan kepemilikan. Yang pertama adalah bersifat private atau privat. Jadi jaringan komunikasi itu hanya untuk orang-orang tertentu saja. Jaringan ini biasanya melayani kebutuhan internal organisasi yang tertutup oleh akses publik. Jadi publik itu tidak bisa mengaksesnya. Contohnya adalah organisasi BIN, Badan Intelijen Negara. Nah, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa untuk mengakses data-data yang ada di kantor BIN. Jadi orang lain tidak bisa masuk. Kenapa? Karena dia memakai jaringan transmisi lokal, jadi tidak bisa disadap, tidak bisa orang lain atau publik itu mengetahuinya. Kemudian yang kedua adalah publik. Jaringan ini dibangun oleh perusahaan telekomunikasi yang menjual layanan ke publik. Nah, jadi misalkan IndiHome itu dia menjual jaringan ke ke perusahaan, ke personal. Nah, itu termasuk ke dalam jaringan yang bersifat publik karena semua orang bisa menggunakannya. Kemudian yang ketiga, jaringan komunikasi berdasarkan geografi. Yang pertama adalah Wide Area Network atau biasa disebut dengan WAN. Nah, jadi yang dimaksud dengan WAN ini adalah menghubungkan geografis antar wilayah. Misalkan di benua Amerika saling terhubung ke benua Afrika, ke benua Asia, ke benua Australia. Nah, walaupun perusahaannya berada di berbeda benua, tetapi masih bisa saling terhubung satu sama lain, bisa saling tukar data secara real time, bisa saling berkomunikasi, datanya up to date dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Metropolitan Area Network atau MAN. Jadi perusahaan ini saling terhubungkan masih di dalam kota-kota metropolitan, masih dalam satu kota. Misalkan Jakarta, Surabaya itu masih dalam satu kota metropolitan. Kemudian yang ketiga adalah Local Area Network atau LAN. Lokal itu berarti transmisinya bersifat lokal. Misalkan di dalam satu perusahaan atau di dalam perusahaan itu ada cabang-cabangnya, jadi saling terhubung atau keterkaitan. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai telepon. Telepon, semua orang pasti sudah mengetahuinya atau sudah familiar atau terbiasa dengan peralatan ini. Bahkan sekarang semua orang punya nomor telepon. Hampir semua orang punya nomor telepon, hampir semua orang memiliki alat komunikasi handphone. Nah, beda lagi dengan telepon yang dipakai di kantor. Nah, kalau telepon yang dipakai di kantor berarti adalah telepon khusus yang digunakan untuk karyawan yang ada di kantor. Nah, bisa juga untuk komunikasi ke dunia luar. Tapi bedanya kalau telepon di kantor itu tidak bisa dibawa kemana-mana. Tapi kalau handphone dia bisa fleksibel untuk dibawa kemana-mana. Nah, perkembangannya sekarang sangat pesat sekali. Nah, dalam 2 dekade terakhir dikembangkan penggunaan sistem telepon alternatif yaitu Wideband Data Service. Yang kedua adalah sistem telepon seluler. Wideband Data Service ini dimaksudkan adalah telepon lokal area. Jadi masih dalam satu area perusahaan. Misalkan kita pernah nih nelpon ke perusahaan, terhubung ke LAN apa, ke LAN berapa, LAN 1, LAN 2. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem telepon seluler. Nah, sistem telepon seluler berarti menggunakan jaringan umum atau biasa kita sebut dengan pakai handphone. Jadi kita bisa berkomunikasi lewat handphone atau sistem jaringan seluler. Atau misalkan yang berkembang sekarang dengan menggunakan telepon adalah adanya grup. Misalkan ada grup WhatsApp, grup Telegram dan sebagainya yang bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada di dalam telepon genggam atau telepon seluler. Nah, ada juga public telephone network. Nah, jadi ada telepon yang bersifat publik, jaringannya bersifat publik.
misalkan ada telepon atasan nih, ada bos, kemudian sekretari, ada staf 1, staf 2, staf 3, staf 4. Nah, ini semua saling terhubung. Ada servernya, ada kotak pos pusatnya untuk saling menghubungkan jaringan atau LAN ke masing-masing divisinya. Jadi mereka cuma bisa telepon antar jaringan. Jadi antar satu divisi ke divisi lainnya. Kemudian switchboard. Nah, ini adalah dia bisa untuk saling menghubungkan satu sama lain. Misalkan untuk bagian humas ke bagian pemasaran, maka itu bisa saling terhubung. Langsung dipencet aja. Nah, di sini bisa kelihatan misalkan ke bagian umum pakai tombol ini. Nah, seterusnya ini namanya switchboard. Kemudian internet. Sebenarnya internet itu sudah lama sekali, tidak hanya zaman sekarang aja. Sekarang mungkin internet sudah menjadi hal yang biasa atau bahkan menjadi kebutuhan primer bagi setiap orang, bahkan setiap perusahaan itu bisa menjadi nyawa atau urat nadi dari perusahaan. Nah, internet sebenarnya sudah muncul sejak lama, sejak tahun 1960-an, jadi sudah lama sekali. Nah, pada tahun 1973, pemerintah US memulai Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA yang bertujuan untuk mendapatkan teknik terbaru agar komputer bisa berkomunikasi dan jadi DARPA tadi adalah bertujuan untuk mendapatkan teknik terbaru agar komputer bisa berkomunikasi dan bertukar dalam jaringan. Nah, jadi komputernya itu bisa saling bertukar antara jaringan satu dengan jaringan yang lainnya. Kemudian tahun 1986, National Science Foundation di USA atau di Amerika Serikat mengembangkan NSFNet yang saat ini merupakan jalur utama komunikasi di internet yang sudah dikembangkan dan kita gunakan sampai saat ini. Kemudian berkembang lagi pada tahun 1989, sistem internet mulai mengintegrasikan semua protokol yang ada di dalam struktur jaringan dasar dengan menggunakan interkoneksi sistem terbuka. Jadi jaringannya itu sudah bisa digunakan di luar, jadi tidak hanya intra atau di dalam saja. Kemudian berkembang lagi pada tahun 1991, internet telah menghubungkan 5.000 jaringan pada 36 negara dan melayani 700 komputer serta 4 juta pengguna. Nah, pada 91 itu sebenarnya sudah berkembang, tetapi jumlah negara yang menggunakannya masih terbatas, hanya berkisar 36 negara dan komputer yang dilayani itu hanya sekitar 700 komputer dan penggunanya hanya sekitar 4 juta pengguna di seluruh dunia. Nah, berkembang lagi pada tahun 1995 dengan dilepaskannya larangan komersial, internet berkembang dengan pesat yang memberikan penggunaannya layanan informasi yang luas dan berkembang sampai saat ini, sampai tahun 2020 internet perkembangannya amat sangat pesat sekali. Nah, hampir sekarang internet bisa dinikmati oleh semua kalangan atau semua masyarakat dari golongan bawah sampai golongan atas sudah bisa memanfaatkan internet, bahkan sekarang sudah menjadi suatu kebutuhan primer. Orang sekarang cenderung lebih butuh membeli paket data atau internet. Nah, bahkan di perusahaan itu sudah menjadi nyawa atau urat nadi dari perusahaannya. Kalau perusahaannya internetnya tidak jalan atau terkendala, maka aktivitas perusahaan juga akan lumpuh. Kenapa? Karena semua jaringan menggunakan internet atau semua data itu saling terhubung satu sama lain atau terkoneksi, atau pekerjaannya itu menggunakan full jaringan internet. Dan bahkan sekarang di masa pandemi seperti sekarang ini, semua perusahaan memanfaatkan adanya internet. Mereka tidak bisa beraktivitas tanpa adanya internet. Apalagi sekarang sistem kerja jarak jauh, atau kita bisa mengontrol pekerjaan dari manapun, dari kapan saja. Kita bisa bertemu kapan saja tanpa terbatas oleh ruang dan waktu secara real time lewat jaringan komunikasi atau lewat internet.
Jadi misalkan kita bisa panggilan video call, bisa video conference di berbagai aplikasi seperti di Zoom, seperti di Google Meeting, di Microsoft Teams dan sebagainya, semuanya saling terhubung antar satu dengan lainnya dengan memanfaatkan teknologi internet. Kemudian layanan internet itu ada email. Nah, email ini sudah banyak dipakai. Kemudian World Wide Web. Nah, ini ada web juga atau web yang dipasarkan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengiklankan atau menginformasikan atau sebagai identitas dari perusahaan. Kemudian FTP atau File Transfer Protocol, transfer file ke internet. Jadi bisa memanfaatkan transfer file dari internet. Misalkan kita menyimpan penyimpanan data ke dalam Google Cloud dan atau penyimpanan di awan. Nah, seperti itu manfaatkan proses FTP. Kemudian Usenet atau forum atau grup. Nah, jadi ada forum atau grup yang digunakan untuk tempat bekerja. Misalkan membuat suatu grup di Microsoft Teams. Nah, itu termasuk ke dalam Usenet atau forum grup. Kemudian list server atau mailing list. Jadi ada mailing list, ada email-email yang sudah menjadi bank data yang bisa dikirimkan, sekali kirim itu bisa mengirim ke ribuan email. Misalkan karyawannya ada 1000, sekali kirim semuanya langsung tersebar. Atau misalkan data pelanggannya ada 1 juta pelanggan. Pasti kalian pernah menerima email dari suatu perusahaan. Nah, email itu biasanya kita sudah punya listnya, kemudian baru di broadcast. Kemudian internet messenger, kita bisa dulu tuh ada Yahoo Messenger. Sekarang ada percakapan-percakapan atau bantuan internet messenger yang kita bisa gunakan. Misalkan kita bisa chatting melalui Gmail, seperti itu. Kemudian internet telepon. Jadi teleponnya menggunakan internet, semuanya terhubung. Telepon genggam kita penggunaannya tidak hanya terbatas untuk komunikasi via telepon, via SMS, tapi juga bisa untuk internet. Kemudian telnet, karyawan masuk ke jaringan dengan komputer luar kantor. Nah, ini khusus untuk jaringan lokal atau LAN. Jadi bersifat lokal saja. Jadi cuma masing-masing karyawan saja yang bisa saling terhubung satu sama lain. Kemudian telekomunikating dan telekomunikasi. Nah, menurut Gomez, Meja dan kawan-kawan pada tahun 2004 mendeskripsikan telekomunikating atau telekomunikasi sebagai perencanaan kerja yang memungkinkan pegawai untuk bekerja di tempat selain kantor, biasanya di rumah, di kantor kecil atau di jalan, dengan selalu menghubungkan diri ke kantor melalui telepon, fax, email ataupun email. Nah, di tahun 2004 itu sudah didefinisikan atau sudah bisa diramalkan bahwa kita bekerja itu tidak hanya dari kantor, tidak hanya secara tradisional kita menetap di suatu kantor, kita duduk, kita berada di tempat duduk kita, berada di ruang kerja dengan di depannya ada telepon, di depannya ada komputer ataupun laptop, kita bekerja. Nah, sekarang semuanya terbukti. Sekarang semua orang dianjurkan untuk bekerja dari rumah, semuanya bisa terkontrol di rumah. Kalau bisa dikerjakan di rumah, sebaiknya memang pekerjaan dilakukan di rumah. Apalagi di masa pandemi sekarang ini. Nah, sekarang semua orang, semua karyawan sudah terbiasa memanfaatkan teknologi internet untuk bekerja. Kemudian karakteristik pekerjaan dan pegawai komuter. Yang pertama adalah pekerjaan yang jelas dan dapat diukur. Jadi pekerjaannya itu sangat jelas atau dapat diukur karena kita menggunakan sistem telekomunikasi yang bisa kita pantau. Kemudian yang kedua membutuhkan interaksi harian dengan kelompok kerja. Jadi walaupun terhubung secara internet dengan menggunakan jaringan telekomunikasi, tetapi kita masih bisa terhubung satu sama lain atau masih saling berketerkaitan. Kemudian yang ketiga, membutuhkan interaksi setiap hari dengan pelanggan. Nah, jadi walaupun kita tidak bertemu dengan pelanggan setiap hari, tetapi kita bisa komunikasi secara intens dengan pelanggan. Kemudian yang keempat, dan pekerjaan misalnya mengetik, data entry, atau melakukan hubungan telepon dapat dilakukan secara baik di luar kantor. Nah, jadi misalkan kita berada di luar kantor atau tidak berada di luar kantor, tidak berada dalam kantor, maka pekerjaan apapun masih kita bisa lakukan karena semuanya masih terhubung.
Kemudian yang kelima, jika jabatan manajemen, apakah hal ini akan berlangsung permanen atau hanya sementara karena ada perjalanan dinas? Nah, bagaimana kalau ada perjalanan dinas? Nah, perjalanan dinas tetap saja bisa dilakukan. Walaupun kita berpindah kota, walaupun berbeda provinsi, walaupun berbeda negara, semuanya itu bisa saling terhubung. Kemudian yang keenam, pekerjaan yang tidak memerlukan tingkat interaksi yang tinggi dengan pegawai lain dalam melakukan pekerjaannya. Jadi karakteristiknya adalah pekerjaan yang tidak memerlukan banyak interaksi tinggi dengan pegawai lainnya. Atau misalkan pekerja pabrik nih, dia membuat pabrik makanan. Bisakah kita kerjakan di rumah? Tidak bisa. Kenapa? Karena itu bidangnya produksi atau manufaktur. Itu tidak bisa dikerjakan di rumah. Tidak bisa kita bawa peralatan pabrik ke dalam rumah. Beda dengan pekerjaan administratif, kita masih bisa melakukannya kontrol jarak jauh. Tetapi pekerjaan yang membutuhkan adanya interaksi, adanya komunikasi secara fisik, itu tidak bisa kita lakukan dengan sarana telekomunikasi, tetapi harus kita kerjakan secara real. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, dampak negatif dari telekomunikating. Nah, jadi ada selain dampak positifnya, itu juga ada dampak negatifnya. Nah, yang pertama adalah pegawai dapat menghindar dari pengawasan pihak manajemen. Kenapa? Karena tidak bisa mengontrol setiap geraknya, tidak bisa kita lihat setiap hari. Beda kalau dalam kantor, kita masih bisa melihat gerak-geriknya, apakah dia tidur atau apakah dia emang efektif bekerja, apakah dia memanfaatkan waktu selama 8 jam secara baik dan benar, secara maksimal untuk bekerja. Yang kedua adalah pegawai akan beranggapan telekomuting menyebabkan mereka terkucil dari rekan kerjanya. Jadi karena semuanya bekerja dari jarak jauh, mereka menganggap bahwa dirinya itu sendiri. Meskipun virtual, tapi kita merasa tidak ada kontak secara fisik. Kemudian yang ketiga, pegawai akan kehilangan interaksi sosial. Nah, jadi interaksi sosial akan jauh amat sangat berkurang. Kenapa? Karena kita tidak ada sosialisasi, karena semuanya kita berhadapan dengan benda mati, berhadapan dengan laptop, berhadapan dengan telepon. Nah, itu hanya benda mati, tetapi emang kita bisa mendengar suara, kita bisa melihat gambar, tetapi kita tidak bisa merasakannya secara langsung atau secara real. Kemudian yang keempat, pegawai kemungkinan besar beranggapan bahwa telekomuting menambah tingkat stres dalam rumah tangganya. Nah, jadi misalkan kita bekerja di rumah, kita berinteraksi dengan keluarga, berinteraksi dengan suami, atau berinteraksi dengan istri, berinteraksi dengan anak, pasti akan timbul masalah-masalah. Kenapa? Karena waktu kita banyak di rumah, otomatis masalah tidak hanya dari pekerjaan tetapi juga dari internal keluarga. Nah, itu akan ketika berbenturan antara pekerjaan kantor dan pekerjaan rumah, maka itu akan menimbulkan tingkat stres yang sangat tinggi. Nah, yang kelima, pegawai mungkin mempunyai anggapan telekomuting berdampak kurang menguntungkan pada karirnya di masa yang akan datang. Kenapa? Karena dia merasa tidak ada persaingan yang bisa dia lihat, tidak ada kompetitornya. Karena yang dia hadapi hanya benda mati. Dia tidak tahu seberapa jauh sih temannya atau rekan kerjanya sudah berproses, atau bagaimana pengembangan diri rekan kerjanya, bagaimana self improvement-nya seperti apa. Nah, itu tidak bisa kita lihat atau tidak bisa kita ukur karena kita tidak bisa berinteraksi secara langsung. Jadi walaupun meskipun ada dampak positif, tetapi juga ada dampak negatifnya. Next, manajemen pelayanan telekomunikasi. Peran telekomunikasi di organisasi saat ini semakin beragam dan semakin meningkat jumlahnya. Kondisi ini tentunya memerlukan pengelolaan yang sesuai dengan mengoptimalkan sistem telekomunikasi dan mengefisienkan biaya yang ditimbulkannya. Jadi, manajemen pelayanan telekomunikasi itu juga sangat penting sekali. Nah, bagaimana sih penggunanya, bagaimana tingkat keefektifannya, bagaimana, apakah efisien tidak, terus pengelolaannya seperti apa, apakah optimalisasinya sudah cukup baik menggunakan sistem telekomunikasi ini, kemudian seberapa efektifkah
dia terhadap pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan kantor, otomatis kalau tidak ada aktivitas di kantor itu bisa mengurangi. Yang pertama adalah efisien di listrik, kemudian efisien di air, efisien di bayar telepon dan sebagainya. Jadi apakah itu sudah cukup baik untuk berjalan dengan menggunakan jaringan telekomunikasi saja, karena banyak sekali efisiensi yang bisa dihemat di berbagai pos-pos. Kemudian manfaat sistem manajemen telekomunikasi. Nah, manfaatnya yang pertama adalah memahami proses kerja masing-masing elemen dalam sistem telekomunikasi dan bagaimana menghasilkan efisiensi dari hal tersebut. Jadi masing-masing proses kerja dari elemen perusahaan itu yang menggunakan sistem telekomunikasi itu bisa kita pantau atau bisa kita evaluasi seberapa efisienkah sistem telekomunikasi yang sudah kita kerjakan. Yang kedua, memahami tingkat efisiensi yang akan dihasilkan jika beberapa aspek teknik dari sistem digabungkan dalam pengoperasiannya. Nah, jadi ketika ada penggabungan dari berbagai aspek teknik, dari penggunaan berbagai aplikasi, dari pembukaan berbagai jaringan yang digunakan, perkembangan teknologi, nah itu kita bisa pahami seberapa efektifkah, seberapa efisienkah semua kegiatan yang telah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, memahami kemungkinan bagi manajer untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan pada saat yang dibutuhkan. Nah, jadi manajer itu bisa minta data secara real time, di waktu yang sama, di detik yang sama, di menit yang sama. Jadi tidak ada data yang menumpuk atau misalkan data yang terhold atau tertahan. Jadi semuanya itu data bisa dibuka kapan saja, di mana saja. Kemudian yang keempat, memahami potensi perkembangan sistem berdasarkan perkembangan teknologi yang dapat memberikan manfaat optimal bagi organisasi. Jadi potensi pengembangan sistem itu nanti berdasarkan perkembangan teknologi. Jadi sistem itu akan selalu mengikuti perkembangan teknologi. Seberapa pesatkah teknologi yang sedang berjalan atau berkembang, itu pasti akan mengikuti. Perusahaan harus selalu up to date, harus selalu update terhadap segala perkembangan teknologi yang ada. Fungsinya apa? Agar organisasi itu bisa berjalan secara optimal. Nah, yang terakhir adalah mengordinasikan pengembangan keseluruhan sistem daripada pendekatan yang hanya mempengaruhi bagian dari sistem. Jadi mengkoordinasikan ke semua jaringan sistem yang ada di perusahaan melalui pendekatan yang itu akan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, ketika ada terjadi perubahan di satu sistem, maka itu akan merubah perubahan juga di sistem-sistem lainnya. Misalkan terdapat perubahan di sistem pencatatan penjualan, maka itu akan berpengaruh ke pos-pos sistem lain karena ada satu perubahan yang saling terhubung atau keterkaitan satu sama lain. Nah, demikian materi untuk pertemuan kelima, teknologi komunikasi perkantoran. Seperti biasanya kalian harus ada rangkuman mengenai pertemuan kelima ini yang bisa diupload di Microsoft Teams. Nah, cukup sekian pertemuan pada malam hari ini untuk mata kuliah manajemen perkantoran pertemuan kelima. Sampai jumpa lagi di minggu depan untuk pertemuan selanjutnya, yaitu di pertemuan ke-6. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.